Siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Gabungan NGO Indonesia. Deklarasi Gabungan NGO Indonesia. Kami Kami dari berbagai elemen anak bangsa yang cinta tanah air, berdasarkan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tekad bulat menyatakan deklarasi Gabungan NGO Indonesia perang melawan korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya cintai para sepuh, di sini ada sepuhan kita Bang Buyung ya, dari UI Watch. Kemudian ada ayahanda kita Jenderal Tatang Jainudin dan Jenderal Sunarko, serta tadi itu dari yang mewakili waktu Indonesia Bergerak Bang Chandra Gotama, serta ibu, mama, adik-adik mahasiswa dan para pemuda yang sangat saya cintai. Wabil khusus kepada adinda kita Jainuddin Arsad selaku inisiator sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Aliansi BEM se-Indonesia ya, Pak BEM. Saya menjadi itu dari Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Ini panjang ceritanya. Dulu kita 2022 sudah meminta makzulkan Jokowi. Kita pakai organ taktisnya adalah asli Aliansi Selamatkan Indonesia. Jadi, bagaimana kita bisa menyelamatkan Indonesia? Salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Setuju? Oleh karena itu di tempat yang singkat ini, di gedung juang ini, di tempat yang sangat heroik dan historis, saya meminta kepada pitu-pitu muda, Ustadz Eka Jaya nih, untuk pejabat, mari sadar, bangun dan bangkit serta bersatu untuk melawan korupsi di tanah air. Mengapa begitu? Karena korupsi adalah biang dari segala bapaknya penyakit yang merusak tatanan serta sendi-sendi kebangsaan Indonesia. Bagaimana hari ini adalah bulan Oktober. Ini pemuda-pemuda dari seluruh bangsa setanah air saya menggugah untuk sadar, bangun, bangkit, dan selamatkan Indonesia dari korupsi. Ribuan triliun, ratusan BUMN, banyak oligarki-oligarki yang menghancurkan negeri ini. Padahal bagaimana kita dulu para pendiri bangsa, para pejuang pemuda menyatakan diri dalam Sumpah Pemuda untuk mengintegrasikan diri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya sering menyebut bahwa telah terjadi disorientasi proklamasi, di mana kita luhur kemerdekaan Indonesia untuk menegakkan kepentingan hukum, membangun kesatuan dan persatuan menuju Indonesia yang adil dan sejahtera. Justru yang terjadi adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oleh karena itu, di dalam koalisi ini, mari kita himpun, kita bangun dalam sebuah gerakan yang konkret, solid, untuk ke depan bagaimana kita bersama-sama. Karena ini pengalaman sedikit ya Pak Jainuddin sama Bapak sekalian. Ini pengalaman pribadi saya. Kami dari Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi itu membongkar ratusan miliar di Dinas Kebudayaan DKI. Maka kemarin saya sampaikan di KPK, bagaimana mungkin, saya ulangi, bagaimana mungkin Indonesia bisa memberantas korupsi ketika pemuja-pemuja korupsi itu masih berkeliaran.
Dan tidak bisa dipungkiri, ini bukti yang empirik. Partai-partai banyak yang dibiayai dan disupport serta didukung dananya oleh oligarki. Sedangkan tugas legislator yang harus mendengarkan aspirasi masyarakat, yang harus melakukan legislasi sebagai legislator, tapi apa yang terjadi? Mereka menjadi konduktor, mereka menjadi katalisator, mereka secara fungsional bukan aspirator, tapi menjadi katalisator oleh para investor. Maka sering saya mengatakan bahwa bangsa ini telah durhaka. Bangsa ini telah melupakan sejarah perjuangan bangsa. Kami ini justru bangga dengan apa? Dijajah. Dulu kaki saya dipotong lidahnya oleh Belanda. Hanya apa? Untuk merahasiakan di mana itu para gerilyawan bersembunyi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Partai-partai semua melakukan penerbitan undang-undang yang dipesan oleh oligarki. Rusaknya bangsa ini akibat korupsi. Yang lain saya tidak bermaksud mendiskreditkan departemen yang lain. Cukup korupsi dibantai, dihukum mati, dirampas, dimiskinkan, dan dicabut hak politiknya. Anda bisa lihat itu di mana. Semua televisi menyiarkan seorang narapidana koruptor bisa berleha-leha. Anda kenal yang namanya Gayus Tambunan, Anda kenal yang namanya Setia Novanto, kemudian banyak lagi yang lain. Bahkan gilanya lagi, pulang dari penjara mereka bikin partai, mereka nyalek lagi, mereka nyalonkan diri dari gubernur atau kepala daerah. Ini rusak bangsa. Tadi siapa yang ajakin kita tuh tentang literasi? Memang literasi sejarah ini harus direkonstruksi agar orang tidak bangga jadi orang kaya sebagai koruptor. Sebentar deh, saya juga nih, maka saya bisa duluan, saya mohon maaf karena kami akan mendeklarasikan sumpah apa-apa di Blitar nanti untuk kepentingan perjuangan bangsa. Ingin mengingatkan kembali tujuan dan cita-cita proklamasi dalam rangka menyatukan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan sekedar maju. Untuk apa Indonesia maju jika rakyatnya tidak sejahtera? Oleh karena itu, satu saja korupsi kita bantai, kita tangkap semuanya, kita dukung Pak Prabowo dan ingin kita jadikan sebagai bapak anti korupsi. Itu ya, itu yang saya sampaikan dalam waktu singkat. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Baik, rekan-rekan. Siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Gabungan NGO Indonesia. Deklarasi Gabungan NGO Indonesia. Kami Kami dari berbagai elemen anak bangsa yang cinta tanah air, berdasarkan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tekad bulat menyatakan deklarasi Gabungan NGO Indonesia perang melawan korupsi. Korupsi adalah pengkhianat terhadap rakyat. Penghancur moral bangsa. Dan ancaman bagi bangsa masa depan.